Selamat malam pemirsa RBTV di rumah. Berbahagia sekali saya Argo Pratomo Nugroho bisa menemani Anda dalam acara Info Seniman. Pada malam hari ini, kali ini saya sudah berjumpa dengan seorang pelukis batik yang menjadi juara bertahan di negeri ini. Beliau adalah Totok HK, yang pada malam hari ini ditemani oleh seorang pecinta seni lukis batik yang berasal dari Austria. Beliau adalah Bapak Erik Lowenthal. Dari Austria beliau jauh-jauh datang ke Yogyakarta ini untuk berkawan, untuk selalu membawa karya-karya yang tentu saja dihasilkan oleh Mas Totok HK. Nah pemirsa, pelukis batik di negeri ini memang boleh dikatakan bisa dihitung dengan jari. Bahkan di tengah gemuruhnya dunia kontemporer di Indonesia ini, seakan lukisan batik itu tenggelam. Tapi adalah Totok HK, putra kandung dari maestro batik Koswaji Kawendro Susanto almarhum. Saya langsung saja berbincang-bincang dengan Mas Totok HK dan Mas Erik Lowenthal dari Austria. Mas Totok, selamat malam Mas Totok. Selamat malam Mas Erik. Selamat malam. Ya. Mas Totok, pemirsa di rumah barangkali ingin tahu latar belakang Mas Totok. Kenapa Mas Totok sampai sekarang terus menjadi juara bertahan sebagai seorang pelukis batik? Mungkin perlu diceritakan sebelum Mas Totok memutuskan menjadi seorang pelukis profesional, ceritanya seperti apa sih Mas? Nah, ceritanya gini. Iya. Saya tulis juga pelukis cat. Oh gitu ya. Oke. Akrilik. Iya. Itu memang dari dorongan dulu ya. Iya. Setelah itu saya ayah saya Koswaji, ayah saya Pak Koswaji. Ya itu dulu eksperimen batik zaman dulu. Iya, iya. Terus saya disuruh membantu. Aku berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Untuk melukis batik dan saya disuruh belajar. Disuruh belajar batik. Setelah itu saya justru tertarik melukis batik karena ini tinggalan budaya kita. Iya. Nah itu. Nah, lalu saya sama ayah saya dulu kan saya ceritanya mau juga ke musik. Iya. Tidak diberikan sama ayah saya untuk memajukan seni lukis batik sampai perwarnaan sampai ikut Wilhelm itu. Saya enggak boleh pergi kemana-mana karena Kurt Wilhelm mau pesan. Saya yang ditugaskan untuk Marna. Kurt Wilhelm Sekjen PBB ya waktu itu ya? Waktu itu. Terus saya sama ayah saya dibimbing, terus ayah saya heran dengan saya. Saya bisa mewarna itu waktu itu pertama individual, seperti abu-abu, sol abu-abu itu. Akhirnya saya ditugaskan untuk mewarna. Tapi sebagai pelukis batik itu tidak boleh cuma membatik, harus membuat sampai ornamen harus bisa. Gitu. Terus saya mencari-cari lagi untuk ide-ide untuk perwarnaan. Dulu kan udah pernah batik kok monoton ya. Saya terus mencari gimana melukis batik seperti cat air atau cat oil. Ya, kan tidak mudah melukis batik seperti cat air. Terus akhirnya saya cari lagi terus sampai yang gagal tuh mungkin sampai ratusan. Walaupun gagal tidak mundur saya, terus maju terus walaupun banyak yang gagal. Itu istri saya aja sampai tahu, wah ini yang kok gagal kan terlalu banyak eksperimen. Tapi terus ya? Terus. Akhirnya saya sudah menemukan. Banyak yang tanya, sudah jadi, loh ini batik atau cat air atau cat oil nih?
Padahal batik ya. Batik. Iya, akhirnya batik. Iya. Nah, kalau yang seperti cat air itu ya silakan aja coba dicuci. Ya akhirnya seperti saya ngelukis di cat air di atas kertas itu. Nah, akhirnya saya terus sekarang pun saya tetap masih menjalankan proses eksperimen, tidak berhenti. Artinya dari sejak awal sampai sekarang pun Mas Toto masih terus melakukan eksperimen itu. Oh iya, terus pokoknya jangan berhenti sampai ke laminating. Dulu kan banyak komplain ya dari orang Eropa. Saya beli batiknya yang tahun 73, 72 ya, 3 itu kok warnanya kusam itu ya? Kusam. Nah, karena dalam pori-pori di kain itu kan kemasukan debu. Kemasukan debu kan kalau dihilangkan pakai kuas tetap tidak bisa, harusnya dicuci. Tapi yang membuat kusam itu debu itu. Nah, setelah saya menemukan teknik laminating itu kan saya laminating kan masuk ke pori-pori, jadi tebal seperti kanvas seperti cat itu. Akhirnya disaput aja udah debunya sudah. Padahal Pak Kuswaji waktu itu belum menemukan teknik laminating ya? Belum. Mungkin seandainya Pak Kuswaji bapak saya tahu, senang sekali. Toko Berdikari, yes, yes, yes. Toko Berdikari, yes, yes, yes. Senang sekali. Atau ketika Anda menemukan teknik laminating itu semenjak Anda berkawan dengan Mas Erik ini? Ya. Pada saat itu? Ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya pada Mas Erik Lowenthal ini. Kenapa Anda waktu itu tertarik untuk mengembangkan teknik laminating pada karyanya Mas Toto yang batik itu, yang karya lukis batik itu? Tertarik dengan laminating atau dengan karyanya Mas Toto? Dengan dua-duanya. Oh ya, artinya kan itu saling melengkapi ya itu. Tergantung tahunnya. Kalau laminating pertama saya pernah lihat betul dengan lukisan itu tahun sekitar 95. Ya. Karyanya Mas Toto ya. Kalau kita kenal dari sekitar tahun 90. Dari tahun itu sebelum laminating, yang tertarik saya itu warna-warninya dulu. Ya, termasuk ornamennya. Ornamennya yang dibuat Mas Toto ya. Iya. Tapi setelah saya laminating itu Eri memang belum tahu. Rik, ini laminating, laminating gimana? Untuk apa ini? Untuk kekuatan warna, menambah cerah, untuk menambah kekuatan, gitu loh. Kekuatan dalam arti nanti hewan pun tidak mau itu renget gitu. Oh ya, renget tidak mau makan ya. Tidak mau makan keropos enggak gitu. Oh, jadi dua-duanya itu Mas Erik ya waktu itu. Dua-duanya ya saya mau terangkan itu satunya itu karyanya Toto. Keduanya itu laminating. Laminating itu kalau menurut saya memang penting. Soalnya itu bisa menahan karya batik, lukisan batik selama berapa? 100 tahun atau selanjutnya. Ya seperti kanvas cat gitu loh. Artinya seperti teknik yang diterapkan di kanvas juga ya untuk biar lebih awet gitu ya. Iya, lebih awet. Kalau kita sudah dapat karya yang lebih awet, kita bisa maju dengan teknik, dengan ide, dengan semua. Soalnya kita sudah berani dan setuju ini bisa nahan. Tapi ada patokan yang namanya memberi ornamen itu kalau yang namanya galar, ukel galar. Ya, ukel galar. Ukel galar itu kalau membikinnya halus, semuanya halus. Tapi kalau belum membikin ukel galar, masih kasar, semuanya pasti kasar. Sisir, ya. Terus membikin ornamen-ornamen lain. Kalau belum membikin ukel galar, itu kalau supaya halus, tapi nanti bisa halus, tapi lainnya bisa halus. Itu patokannya gitu. Iya. Toko
Toko Berdikari, yes, yes, yes. Toko Berdikari, yes, yes, yes. Mas Toto, saya ingin tahu apakah Mas Toto itu kedepannya juga ingin terus melukis sampai tua itu, Mas? Sampai mati. Sampai mati. Iya. Sampai mati terus, pokoknya terus enggak berhenti. Iya. Enggak berhenti. Ya ini saya yang lukis gini ya ada apa dorongan dari istri saya kan. Iya. Jadi istri saya. keluarga sangat mendukung juga ya. Keluarga mendukung, apalagi istri saya. Iya. Istri saya mendukung Iya. sekali sampai ada yang gagal tuh istri saya yang ngopeni. Iya. Kalau enggak ada istri saya mungkin enggak tahu saya bisa gini. Iya. Dan Istri juga turut ambil peran yang sangat besar ya. Iya. Ya, istilah orang Jawa itu ndok jagat itu sangat penting sekali. Iya, betul. Dan Anda ke depan nanti juga memang juga ingin terus berkarya di dalam negeri, juga di luar negeri juga untuk mensosialisasikan karya juga ya? Iya. Pokoknya saya enggak berhenti. Batik pun enggak berhenti saya. Iya. Yang penting yang saya jaga kesehatan, jangan sampai ngewel saya. Kalau sudah ngewel, aduh enggak bisa batik saya. Iya. Iya kan? Enggak pas itu ya? Iya, harus terampil. Harus terampil saya. Skill-skillnya harus saya jaga. Karena berat melukis batik daripada cat. Iya. Berat batik. Anunya lebih panjang ya prosesnya ya? Prosesnya panjang. Bagi saya sungguh menghibur diri saya. Iya. Kalau Mas Erik sendiri juga ingin terus istilahnya mensosialisasikan karya Mas Toto ini di luar negeri ya? Karena Anda memang tinggal di Austria. Ya jelas, itu kecintaan saya. Ya, saya lihat juga respon dan apresiasi di luar negeri tentang karyanya Toto. Saya tahu itu bisa maju banyak. Ya, pokoknya melihat karyanya itu mereka seperti diam terus melihat, dah sampai pergi-pergi enggak. Seperti magnet. Ya, seperti lama dia ingin pelajari seperti apa caranya gitu ya. Betul. Kekayaannya, tekniknya, macam-macam tekniknya, warnanya, garis-garis ya semuanya. Ke Kamerun kita bawa juga lukisan yang ada seperti tekstur seperti lukisan ini, teksturnya dari malam sendiri. Itu juga malamnya dicat juga, dikasih warna juga sama Toto. Jadi malamnya tidak dikerok ya, kalau di orang Jawa di batik yang tradisional kan dikerok malamnya ya. Kalau ini enggak ya. Ada dan ada lainnya juga. Ya. Ada tambahannya itu. Tapi Mas Erik sendiri percaya ya bahwa karya Mas Toto itu nanti terus bisa istilahnya berkibar di luar negeri itu? Pokoknya percaya jelas. Dasarnya saya tahu, majuannya saya tahu, keindahannya saya tahu ya, percaya jelas. Tapi ini saya ya, yang masyarakat saya nggak tahu. Percayaan semua orang macam-macam, lain-lain. Misalnya di Indonesia sendiri yang karya batik muncul dari sini, belum tentu orang Indonesia cukup mengapresiasi atau mau mau atau buka untuk melihat karya-karya semacam ini. Ya daripada lari ke yang ada di barat, bisa melihat ke dalam. Ini kekayaannya negara ini. Kok bisa muncul sampai seperti ini dari sini aja. Di sana kita mengerti, di barat kita mengerti, kita lihat sama karya ini. Saya harap di sini di Indonesia, Toto memang ada rencana untuk pameran besar di Jakarta. Saya harap secepat semungkin dia bisa memperlihatkan karyanya di Jakarta, di mana di Jogja. Pertanyaan terakhir Mas Toto, saya ingin tahu apakah Mas Toto juga punya kepercayaan yang sama seperti Mas Erik ketika Anda mengeksplorasi batik terutama di dalam karya-karya Anda itu. Iya. Percaya. Dia bisa untuk mengapresiasikan karya saya di mana-mana.
saya percaya. Iya. Percaya. Karena waktu pameran di Yerusalem tuh memang ada yang tanya, saya belum pernah melihat karya seperti ini. Iya. Nah pemirsa, umpamanya Anda adalah orang Malaysia, tentu saja saya harap Anda berpikir lagi bahwa memang disinilah atau di Indonesia atau di Jawa atau di Jogja khususnya ini batik memang mengakar. Dan Toto HK ini adalah salah satu pelukis Indonesia, pelukis batik Indonesia yang memang terus bereksplorasi terhadap karya-karya yang berasal dan asli Indonesia. Akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, Info Seniman RBTV mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.